Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda, Smart Listeners? Yang hari ini kembali diberikan satu kemudahan sama Yang Maha Kuasa untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasa sampai dengan waktu batas maksimal nanti Anda di sore hari. Dan buat Anda, seluruh kaum muslimin dan muslimah di seluruh Indonesia, selamat melanjutkan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini diberkahi, diberikan kekuatan fisik, diberikan satu kehebatan untuk bisa merampungkan sampai dengan nanti di jamnya berbuka. Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas bagi Anda. 1 jam kita akan bicara tentang hal yang berhubungan dengan religiositas dan juga spiritualitas. Bersama saya sudah ada founder of Theocentric Motivation and Leadership, ada Master Trainer of Transformational Leadership, NLP License Practitioner, penggagas hashtag Virtual Selling Indonesia, dan hashtag Theocentric Financial Freedom. Tentunya beliau adalah Managing Director Capson Asia Servita Majan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi, Mas Daryl, dan semangat pagi untuk semua Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Kita bersama doa semuanya sehat, aktivitas lancar, dan teman-teman yang menjalankan puasa semuanya lancar dan mendapatkan penuh berkah sepanjang hari ini. Terima kasih, Mas Daryl. Ya, gimana Pak Eloy kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, kita siap menginspirasi Indonesia Raya, Mas Daryl. Oke, baiklah. Ya, sebenarnya bagi Anda, nih, di awal saya udah ingatkan ya, mungkin dalam beberapa episode ini kita akan bahas buku terbaru dari Pak Eloy Zaluku berjudul TML. Nah, bukunya juga sudah sampai di tangan saya sudah baca-baca. Terima kasih Pak Eloy ya, beliau langsung menyampaikan ke studio Smart FM dan membagikan buku ini kepada semua orang yang menurutnya itu penting untuk membaca. Walaupun ini stoknya terbatas ya Pak Eloy ya, tapi saya ingat banget, terima kasih banyak sudah mengirimkan buku ini secara langsung bersama dengan istri dan keluarga saat itu. Dan juga buat Anda yang sudah pesan buku ini tapi belum dikirim, nah mohon bersabar ya. Nanti saya akan berikan kemana alamat untuk bisa melakukan reservasi dari buku ini, karena versi cetaknya belum tersedia di toko buku Gramedia. Tapi nanti bersabar, Anda bisa kok memiliki buku ini sendiri. Oke Pak Eloy, kita bab per bab. Ini sudah masuk ke minggu yang ketiga membahas tentang buku TML. Sedikit boleh izin Pak Eloy kita review minggu pertama, kedua, dan ini kita bahas tentang religiositas dan juga spiritualitas. Apa yang kita bahas 2 minggu sebelumnya? Terima kasih Mas Daryl. Jadi 2 minggu sebelumnya kita memulai perjalanan kita untuk highlights. Highlights itu berarti topik-topik utama atau pesan-pesan utama di dalam buku Theocentric Motivation and Leadership. Kenapa kita melakukan ini, Mas Daryl? Karena semua penulis pasti kerinduannya adalah bukunya itu yang pertama dibeli orang, tetapi kemudian dibaca dan kemudian transformasi terjadi. Jadi sebetulnya bagi penulis seperti kami, buku kami dibeli nggak happy-nya itu baru sekitar 33%. Masih kurang ya? Jauh, karena sekali lagi set pengetahuan saya, ini sudah buku yang kelima. Kita nggak jadi kaya dengan menjual buku, Mas Daryl. Enggak. Tetapi yang kita harapkan, kenapa kita highlights? Karena kami paham, orang membeli buku kita pun belum tentu dia baca, Mas Daryl. Saya bertemu 9 dari 10 orang. Saya berikan buku gratis ataupun beli. Itu responnya sering mengatakan, iya kenapa ya? Saya tuh kalau baca 5 menit pingin tidur. Jadi buku sebagai pengantar tidur ya? Tidur. Nah, itu bagi penulis. Dan apalagi saya, begini ya Mas Daryl, TML, Theocentric Motivation and Leadership, itu adalah hatiku itu ya ada di dalam konsep TML tersebut. Jadi pasti inginnya itu orang mendapatkan manfaat. Kan tujuan hidup kan memberikan manfaat, Mas Daryl. Ya, betul. Saya ingin sekali buku ini bagi yang sudah membaca pun itu diingatkan terus, ayo lihat bab 2-nya, ini lagi dibahas bab 2-nya. Dan
Ini sudah sekitar udah lebih dari udah 500-an ya buku ini dalam 1 minggu terakhir ini dipesan. Dan kemarin saya bertemu beberapa orang yang intinya adalah begini Mas Daril, beli bukunya, kemudian baca bukunya, kemudian dapatkan transformasinya. Tapi bagi teman-teman yang ternyata versi cetaknya pun nggak dapat, atau memang belum waktunya untuk membeli buku ini, fine. Anda tetap mendapatkan informasi referensi dengan Anda mengikuti saja Radio Smart FM setiap hari Senin pagi, karena sekali lagi, it is not about the money. Uangnya Mas Daril, tidak menjadi kaya dengan menjadi penulis, setahu saya di Indonesia ini. Tetapi kenapa kita menulis buku? Karena kita ingin mau menjadi bermanfaat kepada orang lain yang mendengarkan kita. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai apa sih the invitation of TML. Jadi undangan untuk kita memahami theocentric motivation and leadership. Dan saya sudah menyampaikan 6 kata yang paling penting. Yang pertama adalah menolong individu menemukan tujuan hidupnya, jadi purpose. Kemudian menemukan potensi terbaiknya, berarti bakat potensinya. Supaya kalau ketemu purpose dan potensi, ketemu yang ketiga Mas Daril, yaitu passion. Kerja itu semangat. Dan kalau sudah ketemu 3P ini, baru kita bisa naik tingkat. Apa itu? Belajar menjadi pemimpin. Kalau sudah belajar menjadi pemimpin, hasilnya pasti akan 10 kali lebih baik. Dan semua hasil itu untuk kesejahteraan bersama. Itu inti daripada TML. Jadi kembali kepada potensi, saya selalu menyampaikan pesan daripada Albert Einstein. Semua orang itu jenius. Semua orang jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, Anda akan membuat ikan merasakan dirinya yang terbodoh di seluruh dunia. Kenapa? Jagonya itu berenang, bos, bukan manjat pohon. Jadi, Mas Daril jangan dinilai dari kemampuannya bermain bola misalnya. No, nilailah Mas Daril dari kehebatannya menjadi host. Jangan menilai Eloy dari kehebatannya dengan ilmu matematika. No, jauh, Pak, jauh. Kalau Anda menilai saya dari itu, saya akan merasa diriku orang bodoh di dunia. No, nilailah Eloy dari kemampuannya memikirkan konsep TML, training sales, dan leadership-nya. Kira-kira seperti itu, Mas Daril. Oke, baiklah. Ini perlahan tapi pasti kita sudah masuk bab yang kedua ya, tentang religiusitas dan juga spiritualitas. Ini banyak yang menyamaratakan antara dua hal ini, tapi ada pembedanya. Pertanyaan besarnya, walaupun kita bahas nanti sampai dengan sesi terakhir, apakah religiusitas itu sama dengan spiritualitas atau sebaliknya? Spiritualitas itu sama dengan religiusitas. Mana yang tertinggi dan mana yang harus dimiliki oleh kita, insan yang penuh dengan purpose, kemudian juga potensi dan juga passion pastinya. Nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Kami mengundang Anda untuk interaksi, silakan line WhatsApp sudah kami buka 0812 11 12 959. Dan kami live audiovisual di kanal YouTube. Anda juga bisa berkomentar di kanal YouTube. Silakan tuliskan pertanyaan Anda, komentar Anda di kolom chat yang telah kami siapkan. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kalau kita kenal dengan penjual parfum, otomatis kita akan ketularan wanginya ya. Kalau kita kenal dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang penulis buku misalnya, kita akan ketularan ilmunya. Dan hari ini saya bersyukur, sejak beberapa hari lalu buku ini sudah sampai ke tangan saya. Nah, ini bukunya nih. Saya tidak perlu lagi reservasi, saya nggak perlu lagi pesan lewat WhatsApp. Saya hanya bilang, Pak Eloy, saya boleh nggak minta satu bukunya? Langsung agree. Nah, itu dia keuntungannya. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah keberuntungan buat Anda ketika Anda ingin mendapatkan buku ini. Nah, ini saya coba tampilkan di layar utama ya. Jadi bukunya seperti ini. Merah putih melambangkan cinta Indonesia dan ada tulisan TML atau yang menjadi satu buku
judul andalan di buku ini sendiri. Ada 3 bab yang akan kita bisa baca di buku ini. Tapi bagi Anda yang belum beruntung, silakan Anda bisa reservasi sekarang juga. Siapa tahu dengan Anda reservasi ini masih ada kuota yang diberikan oleh timnya Pak Eloy untuk memberikan buku ini dengan harga pastinya yang spesial. Nah, karya terbaru dari Pak Eloy Zaluku, buku berjudul An Invitation to TML, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama yang hadir pada bulan April 2021. Memang stok versi cetaknya sangat terbatas, tapi ini bisa Anda miliki dengan cara Anda pesan lewat WhatsApp. Silakan catat nomornya di 0813 983 98127. Saya ulangi di 0813 983 98127. Sekali lagi Anda bisa pesan di nomor tersebut dengan stok yang sangat terbatas. Oke, Pak Eloy, kita balik ngobrol lagi ya. Semalam dan juga berapa malam yang lalu saya sempat buka-buka buku ini, saya sempat browsing, saya sempat cari-cari tahu apa yang mungkin ini bermanfaat buat saya pribadi. Tapi yang terpenting ada 3 bagian di sini. Yang pertama bagian theocentric, kemudian juga ada bagian yang terakhir setahu saya motivation ya. Kemudian bagian kedua motivation, dan yang ketiganya adalah bagian 3 leadership. Kita masih di motivasi saja, sudah theocentric pun udah masuk ke bab yang kedua ya Pelo ya. Kita masuk ke 3 hari ini. Oh, religiositas versus spiritualitas ya. Ya, bab 2. Oke. Bab 2 di buku ini ya, betul ya? Oke. Pak Eloy, menyambung pertanyaan saya tadi, apa pembeda antara 2 poin ini, spiritualitas dan juga religiositas? Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu, smart listeners dan sahabat semua orang. Dari pengalaman saya keliling Indonesia memberikan training, dan sejak pandemi itu lebih banyak virtual. Dan saya bertanya kepada para sahabat, apakah mereka memahami perbedaan antara kedua kata tersebut? Saya menemukan, Mas, dari 9 dari 10 orang belum memahami perbedaan antara religi dengan spiritualitas. Dan itu penting sekali karena pemahaman kita tentang suatu kata itu sangat mempengaruhi mindset, kemudian tindakan, perilaku kita terhadap kata tersebut. Nah, itulah sebab di dalam pendekatan TML, Theocentric Motivation and Leadership, saya secara khusus membahas perbedaan keduanya. Now, perbedaannya adalah religion itu agama. Dan agama berbicara ritual, berbicara tradisi, which is pasti sangat penting. Oleh karena apa? Karena Sang Pencipta pun di dalam kitab suci pun itu menceritakan bagaimana ritual tradisi itu penting. Semua agama punya itu. Nah, TML tidak berbicara mengenai agama tertentu. Makanya berbicaranya di level spiritual, Mas Daryl, bukan di level religion. Jadi teman-teman tidak akan mendapatkan di dalam buku ini tentang ritual-ritual dan tradisi-tradisi atau perilaku-perilaku agama. Tidak ada, karena itu adanya di agama masing-masing. Justru di dalam buku Theocentric yang dibicarakan itu spiritual. Nah, spiritual itu sudah beyond religion. Nah, itu bedanya, Mas Daryl. Jadi spiritual itu sudah di atasnya religion. Di spiritualitas itu sudah tidak lagi membedakan tentang suku, agama, tipe kepribadian, tidak ada lagi di sana. Kenapa? Karena di dalam Theocentric Motivation and Leadership berpikir esensi dari spiritual itu tentang memantulkan cahaya ilahi. Karena nurani, hati nurani, nur itu kan bahasa Arab yang berarti cahaya. Jadi di level itu manusia itu udah kerjaannya itu memantulkan kasih sayang Sang Pencipta kepada seluruh makhluk. Nah, di situ kita tidak berbicara mengenai tradisi, kita tidak bicara ritual, bahwa itu penting, yes. Jadi Theocentric Motivation and Leadership tidak menghilangkan religion, tidak menghilangkan religi. Justru mau menyampaikan, ayo jangan hanya berhenti di level religion, hanya berhenti di level ini boleh, itu tidak boleh, ini boleh, ini itu. No. Beyondnya sebetulnya berbicara mengenai satu kata, yaitu relationship, relasi. Relasi dengan siapa? Yang pertama relasi dengan Sang Pencipta.
dan yang kedua relasi dengan umat manusia. Nah, Mas Daril pasti tahu tuh bahasa Arabnya tuh ya. Jadi hubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan dengan sesama. Itulah yang kita bicarakan di dalam Theocentric Motivation and Leadership. Seperti itu Mas Daril. Oke, mungkin perlu diberikan satu klarifikasi Pak Elo dari perspektifnya TML sendiri. Apakah religiusitas ini sudah pasti spiritualitas atau justru sebaliknya? Seorang yang spiritualitas sudah pasti religiusitas. Oh, luar biasa. Ini pasti baca bukunya nih. Ya. Nah, Mas Daril, orang yang rajin melakukan ibadahnya, ritual apapun agama keyakinannya, belum tentu spiritualnya sudah dapat. Belum tentu. Tapi kalau spiritualnya ada, religiusitasnya baik. Nah, itu bedanya. Di kampung kami, Mas Daril, banyak juga dulu khususnya ya, saya sekarang sudah tidak terlalu mengikuti, tetapi waktu saya masih kecil saya masih ingat banyak orang-orang di kampung kami pergi ke rumah ibadah. Tapi setelah dari rumah ibadah, ya judi, ya minum tuak, dan yang menarik adalah mereka tidak merasa bersalah loh dengan semua itu. Mereka merasa ya udah, saya sudah ke rumah ibadah, saya sudah berdoa, ya sudah selesai kewajiban saya. Sekarang ya waktunya main judi. Dan nah itu yang saya maksudkan, ketika sedang dia ke rumah ibadah, dia melakukan perilaku agama. Tetapi spiritualitas enggak. Spiritualitas itu kan bicara mengenai hati, Mas Daril. Hati itu tidak terlihat, tetapi Allah, Tuhan itu melihat apa? Melihat hati, bos. Jadi maksudnya adalah mari kita beralih kepada hati yang bersih ini, dan itu tentu ya khususnya teman-teman Islam, Muslim yang sekarang sedang berpuasa, Mas Daril yang sedang berpuasa, ini kan sedang pembersihan hati itu sebenarnya. Semua umat manusia di dunia harusnya masuknya ke sana. Hati yang bersih ini, hati yang murni ini, hati yang jernih dan bening ini. Kalau itu terjadi, maka pelaksanaan semua ibadah dan ritual itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Seperti itu Mas Daril. Oke, sebelum break, saya mau menghilangkan satu rasa penasaran. Yang ini waktu saya baca bukunya itu ketemu gitu loh poinnya. Tapi saya mau klarifikasi ke Pak Elo. Kita bicara masalah religiusitas hari ini dan juga spiritualitas. Apa sih sebetulnya koneksinya dengan 3P di minggu lalu yang kita bahas ya? Ada tentang purpose, kemudian juga passion dan potensi. Karena ini kan semua saling berhubungan gitu loh. Saya melihat ada sebuah ekosistem antara hablum minallah dan juga hablum minannas. Gimana Pak Elo menjelaskan? Memang kalau ketemu dengan host yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Nah, ini yang tadi dimaksudkan oleh Albert Einstein, Mas Daril. Oke. Mas Daril itu sudah harusnya, menurut saya, sudah ketemu 3P-nya. Jadi purpose-nya ada, potensinya ada, dan passion-nya ada. Ini tinggal naik tingkat aja, Mas Daril. Bagaimana lingkungan itu mendorong Mas Daril, itu melatih yang namanya leadership, sehingga akhirnya muncul hasil yang 10 kali lebih baik, dan menjadi bermanfaat bagi umat. Bukan hanya bagi Radio Smart FM dan pendengarnya, tapi untuk Indonesia, Asia, dan dunia. Itu doaku untukmu, sahabat. Yes. Nah, kalau tadi Mas Daril bertanya, bagaimana sih ini bisa dikoneksikan antara spiritualitas dengan 3P? Oh, sangat. Justru arahnya ke sana, Mas Daril. Kita kalau sudah memahami bahwa ini ternyata bukan cuman religiusitas bukan cuman sekedar ibadah ini dan itu, bukan sekedar aku harus ini dan itu. Ini tentang relasiku dengan penciptaku dan relasiku dengan manusia, maka disitulah nanti dia akan ketemu 3P-nya. Bagaimana detailnya? Kita akan ketemu dan kita bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Oke, kita break dulu. Kita undang Anda kemarin sudah berinteraksi ya, udah semakin panas tensinya pagi hari ini, dan Anda bisa berinteraksi, kasih komentar Anda atau pertanyaan Anda ke WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau chat di kanal YouTube karena kami live audio visual di kanal YouTube, di kanal YouTube Smart FM. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Managing Director Capstan Asia Servitama dan CSA ada Pak Eloy Zaluku. Dan kami ingatkan sekali lagi buat Anda, mungkin dalam beberapa seri ke depan kita akan membahas tentang buku terbarunya Pak Eloy, An Invitation to TML atau Theocentric Motivation and Leadership. Nah, ini bukunya ya. Bagi Anda yang belum reservasi buku ini, silakan Anda bisa reservasi buku ini. Walaupun ini versi cetaknya belum tersedia di toko buku Gramedia atau toko buku terbesar di kota Anda, tapi Anda bisa dapatkan versi cetaknya. Tapi maaf, ini terbatas ya. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Anda bisa coba kontak atau reservasi lewat WhatsApp di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Nah, sekali lagi versi cetak ini terbatas, jadi Anda bisa pesan segera untuk menjadi legacy buat Anda dan juga keluarga pastinya. Oke, kita balik ngobrol bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan buat Anda yang ingin berinteraksi, kami buka dua kanal komunikasi. Yang pertama di kanal YouTube karena kami live audio visual. Silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dan juga di WhatsApp di 0812 11 12 959. Baik, Pak Eloy, saya izin ke WhatsApp sebentar, boleh ya? Silakan Mas Daryl. Ya, ini sudah ada beberapa komentar yang masuk. Yang pertama, ini masuk dari Pak Henry di Jakarta. Kaitan dengan roh jiwa tubuh. Mohon penjelasan, Pak, untuk menghubungkan dengan statement ini. Cintai sesamamu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Terima kasih. Silakan, Pak Eloy. Terima kasih Pak Henry. Beliau sudah tiba di bab yang berikutnya itu Mas Daryl. Ya. Yang mana mohon izin kita akan bahas minggu depan. Jadi kita akan sekuensial saja supaya kita bisa bahas lebih mendalam. Jadi terima kasih Pak Henry, mohon maaf. Kita akan simpan pembahasan itu minggu depan. Oke, Pak Henry nanti tagih ke saya ya di WhatsApp ya, agar pembahasan ini bisa maksimal ya, sesuai dengan pertanyaan Anda. Oke, Pak Eloy, kita lanjut lagi Pak Eloy. Tadi ada sempat terputus untuk membahas satu hal, silakan. Yes, mohon izin Mas Daryl, saya luruskan dulu bahwa ternyata kemarin itu kan saya main ke satu mall ya dekat rumah di sini di Mall Puri. Saya bertemu dengan Pak Yan Ceonggo dan saya sempat mampir di toko buku Gramedia di Mall Puri dan buku TML ternyata sudah ada di sana. Oh, oke. Baik. Jadi Anda apa-apa ini juga informasi kepada para sahabat. Hanya karena versi cetaknya sangat terbatas, tidak semua toko buku mendapatkannya. Iya. Hanya beberapa toko buku terpilih dan saya belum dapat daftarnya. Nanti saya akan mintakan dari penerbit GPU. Tetapi minggu kemarin beberapa hari sudah ada di beberapa toko buku Gramedia. Silakan kalau Anda mau memesan dari toko buku Gramedia juga silakan. Tetapi kalau tadi melalui nomor WA yang Mas Daryl sampaikan juga silakan. Itu konfirmasi ya. Nah, kemudian saya lanjutkan pada pertanyaan Mas Daryl tadi. Kata kuncinya ya Mas Daryl bahwa spirituality itu beyond religion. Spiritualitas itu ada di atasnya religiusitas. Seringkali sahabat, kita terlalu sibuk dengan religiusitas yang adalah tradisi agama, yang adalah ritual, aktivitas agamawi. Akhirnya kita lupa bahwa esensi yang sebenarnya adalah relationship. Relationship itu adalah relasi dengan Sang Pencipta dan relasi dengan sesama. Nah, hanya ketika relasi dengan Sang Pencipta lah, maka sesuai dengan kalimat pembuka Mas Daryl tadi, yaitu apa? Kalau kita bergaul dengan penjual parfum, kita akan ketepa bau parfum. Kita bergaul dengan penjual bensin, kita akan ketepa bau bensin. Itu esensinya sebenarnya apa? Berarti kata bergaulnya itu loh. Makanya kalau saya telepon kepada mama saya, hanya dengan suara, halo, aku tahu ini mamaku. Sementara dengan wanita lain yang sangat kucinta, halo, aku tahu ini istriku. Kenapa kok saya bisa membedakan halo dari mama dan istri?
karena bergaul, Mas Daryl. Nah, itulah sebab saya mengajak para pendengar kita, ayo naik tingkat yuk. Tetap jalankan ibadahnya, tetapi jangan berhenti di sana. Karena kalau relationship pergaulan sudah ada, baru yang tadi saya bilang, kita itu akhirnya menjadi termotivasi, terdorong untuk memantulkan cahaya kasih sayang kepada semua makhluk. Dan itulah yang diharapkan, Mas. Dari dunia ini sudah terlalu capek dan berbagai pertengkaran, mulai dari rumah lu. Nah, itu nanti ada hubungannya tuh ketika kita berbicara love is the answer. Bagaimana saya bisa muncul bahwa love is the answer? Bahwa cinta adalah jawaban dari relasi dengan sang pencipta itu. Nah, itulah sebab Smart Listeners dan sahabat Sonora, izinkan saya bertanya, dan Anda tidak harus menjawab sekarang, tetapi renungkan itu selama minggu ini. Waktu berbicara mengenai Tuhan, God, Allah, apa yang Anda kenal mengenai Tuhan itu? What do you know about God? Karena pemahaman sahabatku tentang Tuhan itu akan menentukan segalanya. By the way, saya ketemu dengan seorang mentor minggu yang lalu, dan kami berbicara mengenai hal ini. Beliau sedang mengambil beberapa kelas-kelas filsafat di salah satu tempat di Jakarta ini. Dan kami berbicara realita anak-anak millennials, teman-teman millennials, bahkan yang lebih muda lagi, usia 15-16 tahun, itu mulai meragukan dan sangat meragukan bahkan tentang Tuhan yang kita bicarakan ini loh, Mas Daryl. Dia di depan orang tuanya bisa kelihatannya sangat menjaga bahwa percaya Allah itu ada, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau kita ngobrol dari hati ke hati, mereka sebetulnya nggak percaya, Mas Daryl. Jadi mereka terbawa oleh arus sekularisme yang intinya adalah kenapa sih mesti berbicara mengenai hal-hal yang begituan? Semua ini adalah urusannya dengan sains kok. Semua ini urusannya dengan ilmu pengetahuan. Kita mengerti bagaimana teknologi itu begitu berkembang. Dan akhirnya terbawa. Nah, disitulah theocentric motivation and leadership hadir. Tanpa berbicara agama tertentu untuk mengembalikan manusia bahwa yes, science, ilmu pengetahuan penting sekali. Tetapi jangan lupa bahwa ada hal-hal yang paling esensi untuk kita pahami bersama. Itu yang kita lakukan, Mas Daryl. Jadi sebetulnya kelelahan, upaya kita setiap hari Senin pagi ini sedang menolong individu dan manusia lain. Jangan sampai terlalu kebablasan di sainsnya dan akhirnya lupa mengenai esensi spiritualitasnya. Dua-duanya penting, spiritualitas penting, tetapi sains juga sangat penting. Jangan dibenturkan. Kedua hal ini bisa berjalan bersama untuk dunia yang 10 kali lebih indah. Jangan dibenturkan. Spiritualitas jangan dibenturkan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan jangan terlalu sombong dan mengatakan, wah, aku mah nggak butuh Tuhan. Semua bisa diteliti kok. Ini cuma dalam proses aja kita menemukan bahwa semuanya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Come on, jangan sombong. Gitu loh maksud saya, Mas Daryl. Tapi teman-teman juga yang belajar spiritualitas, jangan langsung mendepak ilmu sains. Nggak bisa. Nggak bisa. Dua-duanya mesti berjalan sama-sama. Itulah yang kulakukan dengan, ayo kita integrasikan antara spiritualitas, tapi ilmu motivasi. Ketika kita mengatakan, you can do it, my friend. Itu motivasi. Ketika kita mengatakan, be agent of change, menjadi agen perubahan, itu leadership. Jangan dibenturkan. Semua ini bisa diintegrasikan untuk dunia yang 10 kali lebih baik. Kira-kira seperti itu, Mas Daryl. Oke, baiklah. Menarik ya pembahasannya ya. Karena kalau kita bicara masalah hal yang perlu dicermati tentang, saya akan tetap merujuk ke 3P ini Pak Elo ya, purpose, passion, dan juga potensi tadi. Kalau kita mengenali semuanya dan kita bermuara sama Sang Ilahi, itu akan tenang, akan menimbulkan satu keyakinan, tidak membenturkan satu dengan yang lainnya. Karena terlihat jelas sebetulnya pembedanya antara spiritualitas dengan religiositas.
Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Ada beberapa komentar yang akan saya bacakan. Jadi bersabar buat Anda, Smart Listeners yang baru bergabung dan sudah kirimkan pertanyaan atau komentar Anda. Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, nih, kita tampilkan di layar utama kanal YouTube ya. Jadi buku ini An Invitation to TML, Theocentric Motivation and Leadership, sudah bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia Pustaka Utama, hanya di beberapa store yang terpilih pastinya ya. Tapi kalau Anda mungkin ngerasa aduh masih belum berani jalan-jalan ke mall misalnya, ya udah take it easy aja. Anda bisa pesan lewat WhatsApp ke 0813 983 98127. Jadi nggak perlu ke mall, tapi kalau mau jalan-jalan sambil cari buku ini ya monggo silakan. Yang udah ngebet dapetin buku ini, mohon bersabar untuk pengirimannya di 0813 983 98127. Kami segera kembali di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir ya. Kita masih bicara tentang religiositas versus spiritualitas. Ini sudah jelas sekali apa yang disampaikan Pak Eloy tadi, pembeda di antara keduanya. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang masih, mohon izin ya Pak Eloy, kita tidak mengundang pro dan kontra ya tentang prinsip kesamaan keduanya. Karena saya yakin ada yang berprinsip ya yang religiositasnya oke, sudah pasti spiritualitasnya juga oke kok. Mostly beberapa orang mengatakan hal itu atau sebaliknya. Nah, sebelum saya tertarik untuk membahas satu hal ini. Kalau tadi dikatakan kan ada beberapa prinsip. Saya yakin ada prinsip umum dan khusus yang mungkin ini dari perspektifnya Pak Eloy itu bisa membagi antara umum seperti apa, sehubungan dengan spiritualitas, dan juga khususnya seperti apa. Silakan Pak Eloy, kasih komentar dulu sebelum kita bahas ke WhatsApp yang sudah masuk di pagi hari ini. Terima kasih Mas Daryl, itu penting sekali kita bahas. Jadi theocentric, bukan religiusitas, tapi spiritualitas. Tetapi spiritualitas pun dibagi dua. Ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip-prinsip yang dikenal dan dipahami, diyakini di berbagai macam agama, iman, kepercayaan. Tentang jujur, semua orang pasti tahu jujur itu penting. Saling menghargai, komitmen dalam bekerja. Itulah yang kita sampaikan di seminar-seminar publik dan yang disampaikan dalam buku-buku. Tetapi kita tidak bisa menghindar. Di dalam spiritualitas ada prinsip khusus, Mas Daryl. Nah, saya menghimbau semua orang belajar prinsip khususnya, ya, sesuai dengan iman kitab suci masing-masing. Contoh, Mas Daryl, kita bicara mengenai surga. Ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Bagi yang percaya bahwa surga neraka itu ada yang menyampaikan cara masuk surga adalah melalui A, melalui B, melalui C. Nah, kita tidak bahas itu di dalam pengajaran Theocentric Motivation and Leadership. Kenapa? Karena itu sudah ranahnya khusus, Mas Daryl. Kalau kita membahas ke sana, pasti nanti berbenturan. Kenapa? Ya masing-masing punya cara berpikirnya. Tapi apakah itu perlu untuk dipelajari? Harus. Namun di mana dipelajarinya? Ya bukan di buku ini. Itu di buku masing-masing lagi. Itu yang saya sampaikan, Mas Daryl. Oke, baiklah. Izin Pak Eloy, kita ke WhatsApp dulu ya. Siap. Ini ada Bapak Lutfi, sorry. Selamat Pak Eloy, semoga buku ini menjadi bestseller. Dan saya coba mau cari sepulang kerja nanti di toko buku Gramedia. Oke, kemudian juga ada sebentar Pak Bambang. Pak Eloy, kemana untuk mendapatkan buku ini dan harganya berapa? Nah, ini Pak Eloy boleh menjawab, silakan langsung karena porsinya porsi Pak Eloy ini. Silakan. Pak Bambang, terima kasih Bapak. Ini harganya baik di toko buku Gramedia maupun melalui WhatsApp kalau pre-order di tim kami sama persis harganya 135.000 karena tebalnya 388. Buku ini adalah buku terlengkap saya yang membahas mengenai integrasi Theocentric Motivation and Leadership. Jadi Bapak bisa cari di Gramedia tetapi tidak seluruh toko. Karena memang versi cetaknya sangat terbatas oleh karena kami memahami banyak orang shifting ya, sudah mau bacanya tuh e-book. Tetapi kami juga tahu ada orang-orang yang tidak mau kehilangan bau kertasnya itu loh Mas.
Jadi Maksudnya. ada beberapa yang dicetak. Jadi silakan kalau mau Ya. melalui pre-order di nomor WA tadi 0813 983 98127, nanti Mbak Wulan akan bantu untuk kirimkan. Demikian Mas Daryl. Oke, baiklah. Ini sudah ada Pak Yos ya di Jakarta. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Saya mau nanggapin sedikit nih. Spiritualitas bisa jalan beriringan dengan ilmu pengetahuan. Ya, tidak semudah yang diucapkan karena berbenturan di antara keduanya nyata sekali di sejumlah aspek. Kalau boleh usul, satu sesi khusus dong Pak Eloy untuk membahas tentang tema ini. Oke, gimana Pak Eloy? Yes. Wow, of course, bagus sekali. Terima kasih Pak Yos, saya akan siapkan. Thank you Pak, saya akan siapkan. Oke, berikutnya WhatsApp yang sudah masuk lagi, ini no name, cuma menanyakan begini. Pak Eloy, untuk proses penulisan buku ini berapa lama ya Pak Eloy ya? Karena saya yakin Pak Eloy ilmunya sudah mumpuni banget. Apakah lebih cepat dengan kita menguasai sebuah bidang sehingga penulisannya tidak terkendala atau bagaimana Pak Eloy? Teknis sekali Pak Eloy, singkat saja dijabarkan. Butuh waktu dari tahun saya kira saya memulai perjalanan memikirkan ini kan dari tahun 2000. Jadi butuh waktu 21 tahun untuk saya sampai pada kesimpulan yang saya masukkan dalam buku itu. Apakah masih akan terus berkembang? Yes. Tapi sampai saat ini, inilah yang terbaik yang bisa kupikirkan dan bisa kutuliskan mengenai TML, perjalanan selama 21 tahun terakhir. Tetapi kalau ditanya, untuk kompilasi menjadi sebuah buku, ya selama, kan gini Mas Daryl, setiap hari Senin pagi, kan ada acara kita di Radio Smart FM. Saya membahas berbagai topik, yang topik-topik itu sebetulnya sudah ada gambaran besar di dalam pikiranku. Sehingga ketika pandemi COVID-19 ada lebih banyak waktu, maka saya lalu kompilasi, dan kemudian 2 bulan terakhir, di bulan Januari dan Februari, saya benar-benar memberikan waktu fokus, dan akhirnya saya kirimkan ke Gramedia pada tanggal 24 Januari 2021 kemarin. Jadi persis malam sebelum saya ulang tahun ke-44, saya sudah janji pada diriku memang, saya kirimkan ke Gramedia, lalu kemudian dari sana mulai diproses. Demikian Mas Daryl. Oke, baik Pak Eloy, kita tinggal 5 menit tersisa. Boleh langsung diberikan konklusinya karena saya yakin banyak yang mau Anda sampaikan. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, buku ini pun juga sebenarnya hasil dari percakapan kita selama 8 tahun terakhir. 2 tahun pertama di Radio Sonora, dan 6 tahun terakhir saya diberikan kesempatan untuk berbagi di Radio Smart FM. Dan pertanyaan-pertanyaan Ibu dan Bapak juga men-trigger pikiranku untuk mendalami ilmu ini. Sebagai penutup, saya mau menyampaikan bahwa istilah spiritual banyak diulas oleh para penulis, penceramah, motivator, dan guru spiritual lainnya. Tidak semuanya sama. Saya ulangi, spiritualitas tidak semuanya sama. Ada juga yang dinamakan New Age Movement, gerakan zaman baru. Nanti kalau Bapak Ibu membaca buku TML bertolak belakang dengan spiritualitas yang ditawarkan oleh NAM, yaitu New Age Movement. Dan itu sebetulnya menguasai juga dunia. Salah satu gurunya adalah Oprah Winfrey. Nah, teman-teman, salah satu buku-bukunya adalah yang ada penulis-penulis dalam buku The Secret. Beda, pendekatannya beda. Justru bertolak belakang. Karena bagi NAM ada 3 prinsip, sebenarnya ada 6. Tetapi saya hanya bahas dalam buku itu. Yang pertama, bagi New Age Movement, semua adalah satu. Yang kedua, semua adalah Tuhan. Dan yang ketiga, manusia adalah Tuhan. Makanya tadi saya berbicara, pendekatan spiritualitas antara TML dengan gerakan zaman baru atau New Age Movement yang ditawarkan oleh penulis-penulis itu berbeda sekali. Yang nanti mereka menggunakan pintu masuknya adalah meditasi dan mindfulness yang membangunkan seperti yang dikatakan oleh Theodore Roszak. Ini adalah gurunya. Dengarkan kalimatnya dan Anda harus berhati-hati dengan pengajaran ini. Ini kalimatnya. Membangun, jadi gini, tujuan kita adalah membangunkan Tuhan yang sedang tertidur di dalam hakikat manusia yang terdalam.
Bahkan lebih jauh, Swami Muktananda menegaskan konsepnya dengan mengatakan, berlututlah pada dirimu sendiri. Hormati dan sembahlah dirimu sendiri. Tuhan tinggal di dalam engkau sebagai engkau. You are God. Itu pengajaran dari New Age Movement. Dan TML hadir melawan pengajaran ini. No, you are not God. I am not God. Anda bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. Come on. Kita adalah ciptaan. Allah itu Tuhan itu begitu besarnya. Masa kita menyatakan diri kita adalah Tuhan? Nah, inilah teman-teman yang Anda perlu baca dalam buku itu. Karena pengajaran New Age Movement itu sekarang sedang menggelegar di seluruh dunia. Dan kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan terseret oleh pengajarannya. Terima kasih Mas Daryl. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat dan menjadikan kita manusia-manusia yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita menjadi manfaat bagi umat dan untuk seluruh dunia. Oke, terima kasih Smart Listeners Anda sudah bersama kami. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan dan komentar yang sempat tidak kami bahas karena terbatasnya waktu. Kita ketemu lagi Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda, masih mengutip dari An Invitation to TML. Semoga sehat-sehat selalu Pak Eloy dan tetap bisa berkontribusi buat diri, keluarga, dan juga bangsa ini. Dan buat Anda yang melanjutkan aktivitas, tetap bersemangat melanjutkan aktivitas agar puasanya juga jadi berkah sampai dengan beduk azan maghrib nanti. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku, katakan, yes I can, keep the smile, be the connections. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.